Tes tes tes. Oke, selamat sore menjelang malam pemirsa. Selamat sore menjelang malam. Kembali kita menyapa dari lokasi ritual adat Rambu Solo. Almarhum Ape Soring atau Andarias Pulung Soring dari Tongkonan Ranti Pentaluan, Kelurahan Kamali Pentaluan, Kabupaten Tanah Toraja, guys. Selamat sore, suasana sore di lokasi Tongkonan Ranti. Saat ini kelihatan sangat cerah, pemirsa. Cuaca lagi bersahabat sore hari ini. Saat ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan Palau Kualang. Jadi saat ini jenazah almarhum Andarias Pulung Soring sudah berada di Lumbung, pemirsa, di mana tadi siang sudah diangkat dari Tongkonan yang disebut dengan prosesi Palau Kualang. Saat ini posisi kita di Lakean, pemirsa. Jadi saat ini kita spill lokasi dari Lakean ke sekitaran Tongkonan Ranti ini seperti ini, pemirsa, kelihatan. Kita spill dulu, kita keliling-keliling dulu di sini. Dekorasi Lakean sudah selesai, guys. Sudah selesai, sudah sangat rapi dengan variasi lampunya yang sangat indah, pemirsa. Seperti ini sekeliling Tongkonan Ranti di Kelurahan Kamali Pentaluan. Oke, sore hari ini akan dilayani atau akan dipimpin kebaktian penghiburan akan dipimpin oleh pelayan dari Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Pemirsa, saat ini jemaat atau keluarga sudah menuju ke lokasi. Bagian sebelah barat Tongkonan atau lokasi Tongkonan Ranti, pemirsa. Seperti ini kita sipil dulu, kita intip-intip indahnya pondok ini di sekeliling Tongkonan Ranti, guys. Toraja memang indah. Dekorasi Lakean sudah selesai. Seperti ini kita lihat dari lokasi posisi di atas Lakean, pemirsa. Kalau kita intip ke bawah ini seperti ini view dari Lakean ke halaman. Indah Toraja, mantap memang. Seperti ini view dari Lakean ke halaman ini, pemirsa. Seperti ini masih sementara persiapan untuk masuk acara ibadah atau kebaktian, pemirsa. Keren dari lokasi juga, dari posisi lokasi di Lakean kelihatan dengan jelas patung Yesus memberkati yang tertinggi di dunia. Ini letaknya di Buntu Buraki. Kita sepil ke sana, apakah masih kelihatan ini? Sepertinya sudah tidak terlalu jelas ini karena kabut juga di sana. Di sana mendung, guys. Dan sudah oke. Saat ini sudah dilaksanakan kebaktian. Oke, kita turun ke bawah, guys. Rupanya sudah
segera dimulai. Sidang pertama yang dikasih dalam Tuhan, kemudian syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Kita boleh mantap dan boleh hadir di pelajaran buka saat ini untuk hadir berbagi kasih bersama keluarga lewat ibadah penghiburan pada saat ini. Adapun acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja Jemaat Kesimpo, dalam hal ini pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Anus Daniel Palibunga dan liturgis Ibu Penatua Dini Surat. Yang ketiga ungkapan hati keluarga yang sebentar akan diwakilkan oleh Dewan dari Papua atau Ibu Sarjen Soreng atau akrab disapa Mama Mega. Yang keempat, penyampaian Majelis Gereja Jemaat Kesimpo, dan yang kelima, istirahat. Kita ke acara yang kedua, yaitu ibadah kepada Tuhan dengan kasih. Silakan. Keluarga serta segenap sidang penghiburan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah penghiburan. Tuhan, sekalipun hati kami sedih, tetapi dalam iman kepadamu, kami mengakui bahwa pengharapan dan penghiburan sejati hanya datang daripadamu, ya Allah. Dalam suasana kalut dan terkungkung oleh pahitnya duka kehidupan, kami datang kepadamu ya Tuhan dan berseru agar kami layak masuk dalam terang iman yang membebaskan kami dari himpitan hidup ini. Kita menyanyikan NKB 172 ayat yang pertama. Bagi yang memungkinkan untuk berdiri, dipersilakan. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Menyertaimu juga. Terima kasih. Yang berdiri silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan litani pengharapan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sabka motu penaangki kita nyanyikan bersama.
solo dari keluarga dengan judul lagu Indah Rencanamu.
Selanjutnya dipersilakan paduan suara Majelis Gereja Jemaat Kasimpo. Maaf ya? Oh.
sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Pura rekesu di mana ini bosku? Di Makali ini bosku, di Pentaluan, di Tanah Toraja bosku. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, segenap kaum keluarga dan kita semua yang sudah pada hadir di acara kebaktian penghiburan ini, kita akan datang kepada pembacaan dan pemberitaan firman penghiburan. Lebih awal, mari kita menghampiri hadiratnya, tetap mengucap syukur kesempatan ini dan mohon tuntunan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, adalah sangat patut kalau kami bersama-sama dengan segenap kaum keluarga, jemaat Pak Pondokan, pemerintah, dan unsur-unsur yang lain duduk bersama saat ini seperti yang oleh keluarga telah menyepakati rangkaian acara yang akan berlangsung sekaitan dengan pemakaman jenazah orang tua kami ini. Dan begitulah sikap kami, anak-anakmu, orang-orang percaya. Segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami selenggarakan, kami selenggarakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka itulah segera pada hari ini kami mulai acara itu, dan itulah yang kami lakukan, membuka apa kata firman-Mu kepada kami. Kami akan membaca firman ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami semua tanpa kecuali, keluarga dan semua yang pada hadir, untuk pada jalannya firman ini kami mengerti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita kali ini diangkat dari kitab Kejadian pasal 49, mulai ayat 29 sampai dengan pasal 50 ayat 14. Kitab Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat 14. Perikopi yang berjudul
Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpelah di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi orang Mesir. Menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada si isi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya tinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpelah yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya,
dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Sekiranya kita terkuatkan, terhiburkan dengan firman Tuhan. Dari pembacaan ini kita angkat satu pokok menjadi renungan kita bersama. Acara pemakaman pun kita selenggarakan dalam iman dan pengharapan. Prosesi pemakaman pun kita selenggarakan dalam iman dan pengharapan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Keluarga dan atau seluruh rumpun keluarga dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita juga masih dalam suasana tahun baru 2025. Kami ucapkan selamat memasuki dan menjalani tahun baru 2025 ini. Di acara kita hari ini tentulah tetap dikawal oleh firman Tuhan. Maksudnya, kalau kita bicara tahapan-tahapan acara pemakaman ini, kita harapkan tetap berlangsung dengan baik dan lancar, dan itulah merupakan pokok doa kita bersama pada, kalau ini mau disebut, kebaktian pembukaan. Keluarga dan kita semua menjalani prosesi ini tetap dalam koridor iman dan pengharapan. Kita tidak lepas dari adat dan kebiasaan-kebiasaan kita, dalam mana adat dan kebiasaan itu berada di bawah bimbingan firman Tuhan sebagai patokan utama. Kalau dalam bahasa pengakuan iman Gereja Toraja, ada kalimat dikatakan di sini di dalam bab 2 mengenai firman Allah. Firman Allah adalah satu-satunya kaidah hidup yang normatif bagi kehidupan, baik secara pribadi maupun secara bersama. Maksudnya satu-satunya kaidah yang menguji dan menentukan berlakunya kaidah-kaidah yang lain. Jadi tidak ada kaidah masyarakat atau norma masyarakat yang bebas uji dari firman Tuhan. Tidak ada kaidah atau norma atau aturan yang nisbi. Semuanya harus berada di bawah uji firman Allah. Seperti saat ini kita membaca dan mendengar dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat 14, suatu bagian prosesi pemakaman yang diselenggarakan dengan patokan iman dan pengharapan. Pasal ini meriwayatkan bagaimana seorang Yusuf yang waktu itu orang mungkin sebut orang nomor 2 di Mesir, semacam kepala pemerintahan di bawah Firaun. Yusuf mengurusi prosesi pemakaman sang ayahnya Yakub. Yakub ayahnya memang meninggalkan wasiat bagi dirinya, bagi Yusuf dan saudara-saudaranya dan semua anaknya, kalau aku mati, bawalah dan kuburkanlah aku di kuburan keluarga di Kanaan, tanah perjanjian, dalam gua yang disebut gua Mahpelah, atau kalau kita di sini mungkin juga kita sebut Patani Gua Mahpelah. Patani milik jajaran keluarga Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea,
pendahulu mereka yang duluan telah dikuburkan atau dimasukkan dalam petani itu. Jarak Mesir dan Kanaan atau kalau sekarang disebut Israel itu kurang lebih 600 km. Ya tergantung juga jalan mana yang dilalui untuk ukuran jarak perjalanan. Namun Yusuf dengan iman yang mendasarinya, rasa hormat dan setia kepada orang tua. Prosesi itu mulai dengan seperti kemampuan atau juga sudah biasa di Mesir, ada pengawetan jenazah. Kalau dalam bacaan kita tadi dilaksanakan oleh orang yang terampil, mungkin juga orang yang ahli dalam pengawetan itu. Lamanya pengawetan itu 40 hari. Sudah itu dilakukan perkabungan bersama. Karena Yusuf adalah orang hebat di Mesir waktu itu, jadi dia dengan pemerintah dan masyarakat seluruh keluarga masa perkabungan 70 hari di Mesir. Selanjutnya beriring-iringan dalam iringan yang sangat besar. Ada pasukan berkereta, ada pasukan berkuda, pejabat-pejabat negara, orang-orang tua, kaum keluarga. Jadi bisa dibayangkan iring-iringan yang panjang, perjalanan berhari-hari. Dan ketika sampai di Kanaan, di mana petani buah mahkota itu ada, sebelum dimasukkan dalam petani, dilakukan lagi perkabungan selama 7 hari. Setelah 7 hari perkabungan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang mereka yakini waktu itu, baru dimasukkan ke dalam petani buah mahkota. Sesudah itu mereka kembali ke Mesir, tetap dalam iring-iringan kepercayaan penyertaan Tuhan. Itulah iman Yusuf. Dan saya kira demikian pun juga gereja, jemaat kita semua seperti keluarga di sini, bahwa apapun yang kita selenggarakan, sama seperti suatu kegiatan yang warnanya kesukaan, hal yang sama yang berwarna kesukaan. Waduh, jaringan sudah mulai gangguan ini pemirsa. Dengan Tuhan. Selfie tandirung kami nonton lewat. Wah, mantap sekali bosku. Ya, begitu. Kalau pakai layar besar jangan lupa putar di resolusi tertinggi, di resolusi standar 720 agar tidak terlalu pecah pemirsa. Mau nonton langsung di TV bisa buka langsung dari linknya kita, dari MM3 News, dari link YouTube pemirsa. Oke, selamat menyaksikan. Jadi bukan cuma iman, tapi iman yang berpengharapan. Mengikuti ibadah dari lokasi. Seperti juga Yusuf, tongkonan rantai sama dengan ayahnya, menitip wasiat kepada Pentaluan, bangsanya, yaitu wasiat yang berpengharapan. Kebaktian Dia penhiburan. bilang, kalau dalam bacaan selanjutnya ini Kejadian 50 ayat 24-25, dia bilang pasti, tentu. Itu kata yang sangat jangan ada gangguan, kami lagi nonton. Semoga aman pasti, ini bosku sampai selesai. Kadang gangguan jaringan ini, tapi ini syukur sudah kembali bagus. Terima kasih. Edisi yang kedua disebut pasti. Bersih aja kok gambarnya. Oke, mantap. Terima kasih infonya, dibantu-bantu dulu pemirsa. Bagaimana Yusuf dalam sikap keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong bangsanya untuk lepas dari tanah perbudakan di Mesir dan akan datang atau pergi
ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan. Dan begitu selanjutnya kehidupan mereka selalu dalam persekutuan dengan Allah. Itu disampaikan Yusuf kepada kaum keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang diwasiatkan Yusuf itu betul terjadi, bahwa ketika umat perjanjian itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, tulang Yusuf, ya itu kira-kira mungkin 300 atau 400 tahun setelah kematiannya, tetap setelah diawetkan, disimpan, dan kemudian dibawa ke tanah perjanjian. Tapi selanjutnya, dan saya kira ini yang penting bagi kita, bukan sekedar datang ke tanah perjanjian, tapi Alkitab sekiranya kita semua pahami, itulah yang kita iman yang berpengharapan. Seperti antara lain ayat saya kutip Ibrani 11 ayat 16. Di situ dikatakan, Ia akan menunjukkan kepada kita, dan mari kita rindukan, karena ada saatnya kita akan sampai ke tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Kalau satu lantangnya pong selfie. Atau kalau dalam Di lentang sesi kita jalani, kemudian kita memakamkan jenazah orang tua kita dan selesai. Tetapi ada pengharapan bahwa kita akan datang ke tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Bukankah setiap minggu dalam pengungkapan ikrar iman kita, aku percaya kebangkitan dan kehidupan yang kekal? Atau seperti tadi dikutip dalam rangkaian ibadah kita ini, kata itu dari awal, apabila tubuh kita ini dibongkar, keadaan kita yang sekarang dibongkar, kita disiapkan untuk tanah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam prosesi tahap-tahap yang kita jalani di dalam pemakaman itu, selalu dalam benak kita, tanamkan dalam benak kerinduan untuk sampai ke tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Makanya seluruh proses kita jalani, apa-apa yang terjadi, kita lakukan selalu di bawah ujian firman Allah, kehendak Allah. Dan Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita. Kita berhasil dalam apa yang kita lakukan, tapi juga kita ditolong untuk sampai pada tujuan akhir, yaitu langit dan bumi baru, tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Amin. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menjalankan pundi kasih. Firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 29 ayat 17a mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita iringi pundi kasih dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum
yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, secara berturut-turut dipersilakan solo dari salah seorang cucu, kemudian paduan suara keluarga, yang ketiga paduan suara kelompok Nazaret, dan yang keempat paduan suara jemaat. Oke, saat ini kita akan mendengarkan beberapa persembahan. Sekali lagi dipersilakan solo dari Yang pertama solo dari salah seorang cucu. solo dari cucu almarhum ya. Bonito guys. Iya, paduan suara jemaat, maaf, keluarga. Paduan suara dari cucu-cucu almarhum. Oh, suara dari cucu-cucu, bukan solo tuh, diralat guys. Diralat itu tadi, bukan solo tapi paduan suara. Jadi boleh nanti itu wawancara Sisku Berlin kan direro artisnya aja itu pulang kampung. Oke. Kalau paduan suara ya nggak usah pakai mic, nanti satu orang saya kedengaran itu. Nggak usah pakai mic. Ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang karena
Oh, ada kan? Ya, kepada seluruh keluarga untuk gabung. Bisa gak maju supaya ya maju lagi deh di tangga paling bawah deh supaya nanti tersusun ke atas supaya kelihatan semua. Lagi turun di dasar saja yang paling depan ya, yang paling depan turun di dasar. Oke, ayo ini yang depan. Nyaman
Paduan suara kelompok Nasaret. Makan pemusulan ini. Ini supaya dari kelompok Nasaret. Si menarang menani te kelompok Nasaret pemirsa. Budak artis lan. Maju terus hai umat Tuhan, menentang kuasa kegelapan. Jangan takut dan jangan bimbang, Tuhan Allah besertamu. Tuhan sudah menebusmu, memanggilmu dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, demikian firman Allahmu. Dia akan menjagamu menyeberangi air atau sungai, takkan takut, takkan tenggelam. Dia melindungimu biar kau melalui api, tak terbakar, kau tak cedera. Sebab kau amat berharga, di matanya engkau mulia, karena Dia Tuhan Allah sangat mengasihi kau. Karena Dia Tuhan Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Maju terus hai umat Tuhan, menentang kuasa kegelapan. Jangan takut dan jangan bimbang, Tuhan Allah besertamu. Tuhan sudah menebusmu, memanggilmu dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, demikian firman Allahmu. Dia akan menjagamu menyeberangi air atau sungai, takkan hanyut, kau tak tenggelam. Dia melindungi
melindungimu, biar kau melalui api, tak terbakar kau tak cedera. Sebab kau amat berharga, di matanya engkau mulia, karena Dia Tuhan Allah sangat mengasihi kau. Karena Dia Tuhan Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Selfiekan diri dong, thank you. Oke, thank you bosku. Terima kasih dan semoga sehat semua, selalu diberkati bosku. Salam dari Toraja. Baiklah, bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Allah Bapa kami di surga. Betapa sudah harus kami mengakui kasih penyertaan dan bimbingan-Mu ke atas keluarga besar ini. Mereka dalam proses diskusi pembicaraan untuk kemudian pengambilan keputusan rangkaian acara yang berlangsung di sini. Juga kegiatan bersama dengan pemerintah Patondokan gereja, termasuk dalam pembuatan pondok-pondok sehingga sudah siap seperti ini. Demikian juga bagaimana mereka yang dibentuk sebagai tim kerja atau panitia yang mengurusi segala sesuatu sehingga sampai sedemikian tahap yang sudah berjalan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk itu. Dan seperti kami katakan dari tadi, inilah pokok doa kami, yaitu penyertaan, bimbingan, dan penguatan daripada Tuhan bagi keluarga besar, bagi semua yang terlibat atau melibatkan diri pada tahapan-tahapan acara pemakaman ini. Seperti kalau tadi kami sebut, sudah tentulah ada unsur pemerintah, gereja, Patondokan, dan tentunya diatur atau dikoordinir oleh keluarga. Ya Tuhan, biar ada keterpaduan hati, sehati sepikir selalu dari semua unsur, sehingga dengan demikian kami nikmati apa yang namanya kedamaian, kesatuan, keharmonisan, kekeluargaan sepanjang acara ini. Dan juga seperti firman-Mu, kami jalani semua tahapan prosesi acara ini dalam iman, tapi juga dalam pengharapan kami bahwa acara untuk memakamkan orang tua bukan berarti akan sampai di situ saja. Tapi baik dengan orang tua kami, almarhum ini, maupun anak-anak para cucu, kami semua berdoa agar Roh Kudus menanamkan di benak kami kerinduan untuk sampai ke tanah air yang baik, yang lebih baik, tanah air surgawi. Karena itulah memang pokok pengharapan kami. Untuk apa kami mengurusi sebaik-baiknya jalan hidup di dunia ini, kalau tidak dengan pengharapan seperti itu, untuk hidup bersama dengan Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan semua hal.
yang sudah dapat berlangsung dengan baik. Anak-anak semua, pertutur semua, segenap keluarga, baik yang sudah ada maupun yang akan menyusul datang, Tuhan memberkati semua mereka. Dan itulah doa kami, seperti tadi kami katakan, kalau mereka betul semua sehat di sekecil, saling menerima, memberi dan menerima nasihat, pendapat, pandangan-pandangan, sehingga dengan demikian pada gilirannya yang terjadi adalah sudah merupakan konsensus kesepakatan bersama, dan dengan demikian betapa indahnya kami menikmati kedamaian kekeluargaan dengan harmonisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bikin juga semua hal keluarga-keluarga yang jauh atau dari pihak mana saja ketika datang atau hadir di tempat ini, Tuhan memberkati semua mereka. Mengenai jemaat, apa yang mereka merupakan tanggung jawab mereka, pimpinan majelis dan majelis gereja semuanya, khususnya di kelompok ini, kelompok Bethesda, kiranya Tuhan memberkati mereka agar semua dapat menerokok apa yang seharusnya dilakukan. Di acara ibadah hiburan malam ini juga telah kami memberi persembahan syukur. Memang tidak bisa tidak harus demikian. Setiap ibadah yang kami selenggarakan, bagian tak terpisahkan di dalamnya adalah tanda ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi atau yang Tuhan nyatakan di atas kehidupan kami. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Tentu banyak hal yang bisa muncul dalam benak tiap-tiap anggota keluarga untuk kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, mungkin banyak yang tak dapat kami rangkum di doa syafaat kami ini. Ya Tuhan, pasti mengetahui apa yang merupakan kebutuhan dari keluarga, dari kami semua sepanjang acara ini. Tolong sempurnakanlah kiranya. Jika ada hal-hal yang kurang pas, yang tidak sesuai terjadi selama ini, mohon ampun ya Tuhan. Layakkan kami untuk beracara seperti yang memang sudah direncanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita yang bisa berdiri, mari berdiri. Petunjuk hidup baru yang diangkat dari Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kebungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kemudian kita selanjutnya kita jemaat untuk kelas 2, aku perlukan bersama. Jalannya hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Tetaplah kuat dan selalu berpengharapan dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Sekarang angkat hati dan seluruh kehidupan di hadiratnya kita terima berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi kepada saudara semuanya
damai sejahtera. Amin. Kemudian kita yang terakhir. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu mandu malaikat, muridku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Terima kasih. Silakan kembali yang berdiri dan sampai di sini ibadah penghiburan ini kiranya kita dihiburkan, Tuhan Yesus menghibur menolong kita sekalian. Terima kasih. Oke baik, sudah selesai kebaktian penghiburan keluarga pemirsa. Di prosesi adat Maparokwalang sudah dilaksanakan kebaktian penghiburan. Halo, selamat Natal dan selamat malam dan selamat tahun baru. Tanpa ganteng ini Om Tinus. Oke, tanpa ganteng Ale. Iya, Oke, iya, iya. mantap. Oke. Keren memang. Mantap, keren memang. Tak sira kana ro pokoknya tuh perkana kon. Ini tadi merusak ini tadi dorongin. Maaf ya. Tes. Kenapa kata udah Kenapa selesai? ya? Iya. Kenapa makan etik? Oke. Saat binar itu udah. Mapa ngara iyo. Mapa ngara. Oke. Kumpulan rantai guys, kita spill dari atas sini banyak sekali tanduk terong guys, tanduk kerbau, tanduk terong. Spill dari bawah ke atas maksudnya, bukan dari atas ke bawah. Oh, seperti ini. Toraja. Jam berapa Mak Persilaga besok? Fidel Rantai Limbong. Jam pira rempore bosku? Miku jam 3 Mak Persilaga. Pokoknya selesai Mapa Bendan Batu Simbuang mungkin sekitar jam 2 bosku. Iya. Untuk kegiatan Mak Persilaga besok sekitar sekitar jam 1 sampai selesai. Sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, acara selanjutnya yaitu ungkapan hati keluarga. Dalam hal ini akan dibawakan Dewan dari Papua, Ibu Sarce Soreng atau akrab disapa Mama Mega. Dengan kasih kami silakan. Oke baik. Kita jeda dulu guys, kita akan kembali sesaat lagi.